Keberadaan suku anak dalam Bukit 12 meresahkan para petani sawit di Kecamatan Sungai Gelam. KPU Provinsi Jambi melakukan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan. Terdakwa pengerusakan kantor Gubernur Jambi, Sasi Kusporo, dituntut 2 tahun kurungan penjara. Selamat sore pemirsa, hari ini Minggu 30 Juni 2024. Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Hazir Akbar. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Menggali informasi Jambi hari ini, Saudara, keberadaan warga SAD di Bukit 12 di Desa Sungai Gelam, Jambi meresahkan para petani sawit. Selain berkeliaran membawa senjata api rakitan, mereka diduga juga melakukan aksi pencurian buah kelapa sawit milik petani. Warga suku anak dalam Bukit 12 hingga kini masih menduduki lahan perkebunan kelapa sawit di area kerja izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan Koperasi Bersatu Arah Maju atau BAM dan kelompok tani karya makmur di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Warga suku anak dalam diduga dengan leluasa menjarah tandan buah segar kelapa sawit di areal kerja sekelompok tani karya makmur dan Koperasi BAM. Keberadaan warga suku anak dalam ini semakin meresahkan masyarakat dan para petani di Sungai Gelam karena mereka bebas berkeliaran dengan membawa senjata api rakitan di lokasi. Tidak hanya menduduki lahan, warga suku anak dalam juga terlihat merusak tanda tapal batas antara lahan Koperasi BAM dengan kelompok tani karya makmur yang dipasang oleh pemerintah. Kelompok tani berharap pemerintah dan aparat penegak hukum dapat memberikan rasa keadilan untuk kelompok tani. Di lapangan kami dan memang benar mereka yang memanen dari ujung ke ujung itu. Sudah sering seperti itu atau gimana? Tiap hari, sampai sekarang pun dia tidak menghargai keputusan pemerintah yang kemarin sudah dibuat, dan mereka memang benar-benar melakukan anarkis kalau kita larang. Sebelumnya pada tanggal 25 Juli yang lalu, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi bersama pihak kepolisian dan TNI telah memasang spanduk pembekuan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan di Desa Sungai Gelam. Selain itu juga telah memasang tanda tapal batas areal kerja Koperasi BAM dan areal kerja kelompok tani karya makmur. Azam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, DPRD Provinsi Jambi mendorong pemerintah Provinsi Jambi dan juga pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan permasalahan limbah batubara di area cagar budaya Candi Muaro Jambi. Kolaborasi ini harus segera dilakukan agar permasalahan tersebut tidak berlarut-larut. DPRD Provinsi Jambi meminta agar permasalahan area pengumpulan batubara atau stockpile yang berada di sekitaran area cagar budaya Muaro Jambi menjadi perhatian khusus. Pemerintah Provinsi Jambi maupun pemerintah pusat diharapkan dapat berkolaborasi untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dengan kolaborasi antar semua pihak, kawasan cagar budaya Kabupaten Muaro Jambi dapat dijaga dan tidak terjadi kerusakan akibat adanya tambang batubara di area tersebut. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto mengatakan, nantinya DPRD akan mendorong pemerintah Provinsi Jambi dan juga pemerintah pusat untuk berkolaborasi agar segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, menurut saya kan sudah tegas bahwa memang itu harus diselesaikan. Dulu Pak Luhut semuanya udah datang, semua harus diselesaikan. Harapan kita, political will kita dorong Pak Gubernur, kemudian dengan pemerintah pusat untuk sama-sama kolaborasi. Karena yang menangani recovery, yang menangani keperbaikan candi kan dari kementerian. Sebelumnya tim gabungan melakukan pengecekan lokasi cagar budaya Candi Muaro Jambi. Beberapa sampel dari lokasi diambil pada kegiatan kali ini dan akan diperiksa di laboratorium dalam beberapa hari ke depan. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, Saudara, BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat mulai siagakan personel untuk mengantisipasi dan menekan terjadinya karhutla. Dari data BPBD Tanjung Jabung Barat, selama kurun waktu Januari hingga Juni hanya terjadi 1 kali peristiwa karhutla. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Didi Haryadi, langsung dari Tanjung Jabung Barat. Halo, selamat sore Didi. Apa langkah yang dilakukan untuk minimalisasi terjadinya karhutla di sana?
Baik, selamat sore Hajat dan pemirsa TVRI Jambi. Dari Tanjung Jabung Barat saya laporkan bahwa selain TNI Polri, BPBD juga saat ini telah melakukan siaga karhutlah. Bahkan BPBD telah melakukan pembentuk personil yang diterjunkan di lapangan untuk melakukan patroli terpadu bersama TNI Polri. BPBD dan tim terpadu melakukan patroli himbauan dan pendekatan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Jika ditemukan, BPBD bersama kepolisian akan memberikan tindakan hukum yang tegas. Selain itu, BPBD juga mengoptimalisasikan kesiapan alat perlengkapan keamanan pemadaman selama api berlangsung. Selain itu juga BPBD melakukan identifikasi para pemilik lahan serta perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya di 5 zona merah seperti di Kecamatan Betara, Senyerang, Pengakuan, Kuala Betara, dan Batak Asap. Demikian aja. Ya, Didi, tadi Didi menyampaikan adanya persiapan peralatan. Sejauh ini peralatan apa saja dan di mana sumber air jika terjadi karhutlah? Baik, selain mempersiapkan personil sumber daya manusia, BPBD dan tim terpadu juga telah menyiapkan posko utama yang berada di Desa Muntialo, tepatnya di Wisata Embung, di mana di sana ada tampungan air yang cukup besar sehingga ketika terjadi kebakaran bisa dipergunakan air tersebut. Selain itu juga BPBD juga telah memiliki fasilitas peralatan seperti armada R3, armada R4, kemudian ada R2 trail, mesin portable, serta satu selang 1,5 inci, serta mesin nozzle. Demikian, Hazet. Ya, terakhir Didi, apakah sudah didirikan posko pengamatan terkait dengan karhutlah ini? Saat ini BPBD dan TNI Polri masih berkoordinasi karena belum ada himbauan dari provinsi, tapi mereka tetap siaga, darurat siaga. Dalam waktu dekat rencana ketika ada himbauan itu mereka akan membentuk tim. Dan untuk diketahui juga selama satu periode Januari hingga Mei kemarin itu terjadi kebakaran yang berada di Rawademit dengan luasan sekitar 5 hektar. Demikian aja. Ya, baik Didi, terima kasih atas laporan yang disampaikan langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hingga saat ini pemerintah terus mengantisipasi terjadinya karhutlah. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Didi. Ya, kesorotan lainnya, Saudara, pasca pemungutan suara ulang atau PSU pada Sabtu kemarin, pihak KPU kini mulai melakukan tahapan rekapitulasi ulang suara secara berjenjang yang akan dimulai dari tingkat kecamatan. Meski pelaksanaan pemungutan suara ulang telah selesai dilaksanakan pada Sabtu kemarin, namun pihak penyelenggara pemilu masih harus menyelesaikan sejumlah tahapan pasca PSU, yakni rekapitulasi ulang suara. Nantinya dari hasil penghitungan suara yang telah dilaksanakan di TPS, semua logistik digeser ke Kecamatan Marosebo Ulu. Secara berjenjang, rekapitulasi akan dilaksanakan di tingkat kecamatan terlebih dahulu. Komisioner KPU Provinsi Jambi Fahrul Rozi mengatakan, dalam proses tahapan PSU ini masih mengikuti regulasi yang sama pada saat pemilu pada bulan Februari yang lalu. Sesuai jadwal, tertanggal 30 Juni atau tepatnya pada hari ini dimulai dengan rekapitulasi kecamatan yang dilakukan oleh PPK setempat. Kemudian pada tanggal 3 Juli, rekapitulasi untuk tingkat kabupaten, dan tanggal 6 Juli akan dilanjutkan rekapitulasi suara di tingkat provinsi. Setelah jam 1 langsung dilakukan proses penghitungan. Nanti pada tanggal 30 kita akan melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan, untuk di tingkat kecamatan di Marosebo Ulu. Nanti tanggal 3 itu akan dilakukan rekap di tingkat kabupaten. KPU Provinsi Jambi pun berharap semua administrasi pada pelaksanaan PSU kemarin sudah dilengkapi oleh KPPS maupun PPS setempat, sehingga nantinya proses rekapitulasi berjenjang dapat berjalan dengan lancar. Adi Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, Saudara, Bawaslu Republik Indonesia turun langsung melakukan pengawasan di 2 TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang di Kecamatan Marosebo Ulu. Bawaslu juga mengapresiasi jajaran dari KPU yang telah mempersiapkan PSU dengan cukup maksimal. Proses pemungutan suara ulang atau PSU yang dilaksanakan di RT 7 dan 8 Desa Kembang Seri, Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari menjadi perhatian serius oleh pihak Bawaslu.
Bahkan anggota Bawaslu Republik Indonesia Puadi pun turun langsung memantau jalannya PSU di TPS 02 dan 04 di wilayah setempat. Upaya pengawasan ini dilakukan demi memastikan semua regulasi dari pencoblosan berjalan sesuai dengan aturan. Anggota Bawaslu Republik Indonesia Puadi mengapresiasi jajaran KPU yang telah mempersiapkan pelaksanaan PSU dengan cukup maksimal dengan sistem pengamanan ketat yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Selain itu, Bawaslu juga berkomitmen akan terus mengawasi tahapan demi tahapan pasca PSU ini, mulai dari penghitungan suara di TPS sampai rekapitulasi di tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Kita tetap mengawal sampai nanti terakhir untuk melakukan pemungutan suara ulang. Dan saya juga apresiasi sekali ya dengan teman-teman KPU yang sudah menyiapkan secara teknis. Ya, karena kami Bawaslu tetap konsisten untuk melakukan pengawasan dan apresiasi juga untuk keamanan, ya, terutama teman-teman kepolisian untuk mengamankan. Puadi menambahkan pengawasan melekat yang dilakukan jajaran di daerah ini perlu dilakukan agar bisa meminimalisasi terjadinya tindakan pelanggaran ataupun kekeliruan yang dilakukan penyelenggara selama PSU bergulir. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, Saudara, Bawaslu Provinsi Jambi akan mengawasi secara ketat pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang di Kabupaten Batanghari agar tidak ada lagi ditemukan pelanggaran, karena hasil PSU masih bisa digugat ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 02 dan TPS 04 Desa Kembang Seri, Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari untuk DPRD Provinsi Jambi Dapil 2 telah dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin. Antusias masyarakat untuk berpartisipasi pada PSU tersebut cukup tinggi, bahkan melebihi dari partisipasi pemilih pada pemilu 14 Februari yang lalu. Kendati demikian, jika terbukti ada pelanggaran lagi, maka hasil dari PSU ini masih bisa digugat ke Bawaslu maupun ke Mahkamah Konstitusi. Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Muhammad Hafiz mengatakan, pihaknya telah menerjunkan seluruh jajaran pengawas selama proses PSU, mulai dari pengawasan logistik hingga pelaksanaan pemungutan suara. Selain itu, Bawaslu akan terus mengawal hingga pleno rekapitulasi secara berjenjang agar permasalahan yang sama tidak terulang kembali. Karena ini pertarungan kursi terakhir untuk Dapil Batanghari Muaro Jambi. Tentu ini menjadi perhatian khusus kami, Bawaslu khususnya, maupun KPU selaku pelaksana teknis. Yang pertama, jangan sampai PSU ini terulang kembali atau terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran atau teknis pelaksanaan yang mengakibatkan terjadinya perselisihan ataupun sengketa di Mahkamah Konstitusi. Karena prosesnya tetap sama, perlakuan PSU dengan pemilihan umum sebelumnya. Sebelumnya, anggota KPU Provinsi Jambi Edison mengatakan, dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di 2 TPS ini, KPU telah merombak kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Karena di TPS 02, KPPS sebelumnya mendapatkan sanksi. Bahkan ada juga yang dipidana sehingga tidak digunakan lagi oleh KPU. Sementara untuk di TPS 04, KPU masih memberdayakan 4 orang KPPS lama dan 3 lainnya KPPS baru. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, menjelang Pilkada 2024, warga yang pindah domisili diminta untuk segera melaporkan ke RT. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Tetaplah di Kabar Jambi hari ini. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju Pilkada 2024. Ya, Saudara, proses coklit jelang Pilkada serentak 2024 masih berlangsung. Bagi warga yang pindah domisili diwajibkan melapor ke RT setempat atau petugas KPU agar terdata dan bisa menyalurkan hak suaranya pada Pilkada 27 November 2024 mendatang. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi masih melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih sebagai persiapan untuk Pilkada serentak 2024. 9.913 orang petugas Pantarlih diturunkan ke setiap kabupaten kota di Provinsi Jambi untuk door-to-door ke rumah warga. Komisioner KPU Provinsi Jambi Suparmin mengimbau kepada masyarakat yang pindah domisili untuk segera melaporkan ke Ketua RT atau petugas KPU.
sehingga bisa segera didata oleh petugas Pantarlih agar dapat menyalurkan hak suaranya pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi yang statusnya itu sedang pindah domisili, baru pindah domisili ya, di tahun 2024 ini agar segera melaporkan, menyampaikan informasi bahwasanya dia pindah domisili kepada Ketua RT atau kepada Pantarlih setempat atau kepada PPS di kelurahan setempat agar nanti bisa didatangi gitu. Karena kalau yang pindah domisili kan statusnya tidak ada di daftar pemilih, maka harusnya mengasih informasi jadi bisa segera dilakukan coklit. Dan ingat, tunggu kedatangan Pantarlih dari kemarin 24 Juni sampai nanti 24 Juli tahun 2024. Pantarlih akan melakukan pendataan terhadap jumlah pemilih hingga tanggal 24 Juli mendatang. Diharapkan proses coklit dapat berjalan aman dan juga lancar. Kemudian tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh para Pantarlih untuk mengurangi potensi pelanggaran yang terjadi pada saat hari pemilihan. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, dari 11 kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada dan juga pemilihan gubernur Jambi, hanya 4 daerah yang menerima kandidat bakal maju dari jalur perseorangan. Setelah dilakukan proses seleksi dan juga penghitungan syarat minimal dukungan, 2 bakal calon perseorangan dinyatakan gugur. Komisi Pemilihan Umum secara resmi telah menutup pendaftaran calon kepala daerah jalur perseorangan atau independen untuk Pilkada 2024. Dari 11 kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada dan pemilihan gubernur Jambi, hanya 4 daerah yang menerima kandidat bakal maju dari jalur non-partai tersebut. 4 daerah tersebut yakni Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, Sarolangun, dan Kota Sungai Penuh. Sementara untuk 7 kabupaten kota termasuk yang menyelenggarakan pilkada dan pemilihan gubernur Jambi dipastikan tanpa pendaftar calon perseorangan. Anggota KPU Provinsi Jambi Fahrul Rozi mengatakan, setelah dilakukan proses seleksi dan penghitungan dukungan calon perseorangan, 2 bakal calon jalur independen tersebut dinyatakan gugur. Kini mengerucut menjadi 2 daerah yang telah dilakukan verifikasi faktual, yakni Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Sarolangun. Kalau untuk calon perseorangan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan jadwal kemarin tidak ada yang menyerahkan syarat minimal, dan sekarang ada 2 kabupaten ya yang lagi proses administrasi terkait tentang verifikasi syarat minimal dukungan di Kota Sungai Penuh dan di Kabupaten Sarolangun. Untuk calon pasangan Bupati Sarolangun yang maju jalur perseorangan yakni Muhammad Madal berpasangan dengan Nur Muhammad Agus. Sedangkan untuk pasangan Wali Kota Sungai Penuh yang maju jalur perseorangan yakni Pusri Amri berpasangan dengan Mulyadi Yaakob. Yugi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Bawaslu Provinsi Jambi perkuat sinergitas dengan unsur Forkopimda. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan secara melekat terkait tahapan Pilkada. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi bakal memperkuat sinergitas pengawasan tahapan pemilihan kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2024. Pihaknya akan menjalin silaturahmi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, mulai dari Gubernur Jambi, Polda Jambi, Korem, dan unsur terkait lainnya. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Wayne Arifin mengatakan, penguatan sinergitas kali ini bertujuan untuk bisa mengawasi jalannya pilkada agar dapat berjalan dengan aman dan juga lancar. Bawaslu Provinsi Jambi akan mengoptimalkan kembali penegakan hukum terpadu atau Gakumdo, sehingga jika ditemukan pelanggaran tindak pidana pilkada seperti potensi politik uang dan lainnya bisa segera diproses. Artinya gini, kami Bawaslu tidak mungkin melakukan pengawasan secara sendiri. Kita harus bersinergis dengan pihak-pihak terkait, dengan Forkominda, dengan partai politik, dengan masyarakat dan pemilih. Kita harus membangun sinergisitas. Artinya apa? Pengawasan partisipasif, kemudian fungsi-fungsi koordinasi menjadi penting untuk suksesnya kegiatan pelaksanaan pengawasan. Pelaksanaan Pilkada Serentak kali ini akan dilakukan pada tanggal 27 November 2024. Tahapannya sendiri telah dilakukan oleh KPU termasuk merekrut Badan Ad Hoc PPK dan PPS. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bawaslu Merangin mengingatkan kepada aparatur sipil negara di lingkup negeri Tali Undang Tambang Teliti untuk selalu menjaga netralitas dalam pelaksanaan pilkada di tahun 2024 kali ini demi mewujudkan pemilihan yang bersih dan juga demokratis.
Selama tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 berlangsung, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merangin mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara untuk bisa menjaga netralitas. Para abdi negara dituntut senantiasa menjaga integritas, bebas dari pengaruh dan intervensi dari semua golongan dan partai politik. Selain dilarang terlibat menjadi bagian dari tim pemenangan pasangan calon gubernur dan bupati dalam penggunaan media sosial, aparatur sipil negara juga dilarang untuk membagikan, menyukai, komentar, ataupun bergabung dalam grup ataupun akun pasangan calon kepala daerah. Ketua Bawaslu Kabupaten Merangin Himun Zuhri mengatakan pihaknya lebih mengedepankan langkah pencegahan. Namun jika pelanggaran tetap muncul, maka Bawaslu akan melakukan langkah penindakan. Tentu Bawaslu terutama meningkatkan upaya pencegahan. Bawaslu terus melakukan sosialisasi dan menghimbau kepada ASN, TNI, dan Polri agar tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon dan tidak menjadi bagian dari tim sukses dari pasangan calon. Untuk memantau netralitas aparatur sipil negara, Bawaslu Kabupaten Merangin juga meminta kerjasama dari masyarakat untuk melaporkan temuan di lapangan, karena isu-isu tentang netralitas ini mungkin saja terjadi di lapangan. Ramadan Cerbitakasa TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Disduk Capil Bungot mulai kebut perekaman data KTP elektronik bagi 3.018 orang pemilih pemula. Perekaman juga dilakukan dengan sistem jemput bola ke kecamatan dan kelurahan serta sekolah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Mukriandi, langsung dari Kabupaten Bungo. Halo, selamat sore Andi. Berapa jumlah pemilih pemula yang akan mengikuti Pilkada 2024 di Kabupaten Bungo? Halo, selamat sore Andi. Apakah dapat mendengar suara kami dengan jelas? Halo? Baik, bisa dibuka untuk suaranya Andi. Kita tidak bisa mendengar suara Andi di sini. Ya, halo. Ah, baik. Baik Andi, silakan dengan laporannya. Baik, dapat kami sampaikan berdasarkan data daftar penduduk potensial pemilih-pemilihan atau DP4 yang diterima dari pihak KPU terus menuju ke pihak Dukcapil Bungo, bahwa jumlah pemilih pemula di Kabupaten Bungo pada saat ini terdapat sebanyak 3.018 orang pemilih pemula. Data tersebut tersebar dari penduduk dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo. Dari data 3.018 pemilih pemula tersebut lebih didominasi dari pemilih pemula seperti dari kelompok generasi milenial dan generasi Z. Sedangkan sisanya dari kelompok generasi X. Kemudian pada sebutan pada generasi kelompok pemilih pemula dari generasi Z tersebut, sebutan dari kelahiran tahun 1995 hingga tahun 2000. Sedangkan pemilih pemula dari generasi milenial itu sebutan dari kelahiran 1980 hingga 1994. Sedangkan untuk kelompok pemilih pemula dari generasi X itu sebutan dari kelahiran tahun 1965 hingga 1979. Dari tiga generasi pemilih pemula tersebut, dari data Dukcapil sendiri lebih didominasi pemilih pemula dari generasi Z, sedangkan sisanya dari kelompok generasi X. Sedangkan dari data 3.018 pemilih pemula tersebut, suatu saat akan terjadi perubahan berdasarkan nantinya hasil dari coklit yang dilakukan oleh Pantarlih yang berakhir pada 25 Juli 2024 nanti. Demikian. Ya, Andi, sejauh ini sudah berapa persen perekaman EKTP yang telah terlaksana dari 3.000 lebih tadi pemilih pemula jelang Pilkada bulan November nanti? Baik, dari data yang kami himpun dari Dinas Dukcapil, dari jumlah
pemilih pemula sebanyak 3.018 pemilih pemula yang terdapat di Kabupaten Bungo. Sampai hari ini baru sekitar 2,6% yang sudah melakukan perekaman EKTP, bahkan sudah menerima EKTP langsung. Sedangkan sisanya masih belum melakukan perekaman EKTP. Hal ini dari pihak Dukcapil sendiri akan terus memaksimalkan pemilih pemula yang belum melakukan perekaman EKTP tersebut, sehingga untuk pada pilkada nanti 27 November semua pemilih pemula sudah bisa menerima EKTP, bahkan sudah bisa menyalurkan hak suaranya pada pilkada nanti. Demikian. Ya, Andi, upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga penyelenggara khususnya untuk menyelesaikan target perekaman data tersebut jelang Pilkada 2024 mendatang? Baik, untuk sampai saat ini pemerintah Kabupaten Bungo melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terus berupaya melakukan perekaman EKTP di setiap daerah. Bahkan dari pihak Dukcapil sendiri melakukan sistem program jemput bola, di mana program jemput bola ini pihak Dukcapil sendiri menyasar 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo serta 12 kelurahan. Begitu juga beberapa sekolah atau puluhan sekolah dari tingkat SLTA hingga SMK. Untuk saat ini pihak Dukcapil sendiri dari informasi yang kami dapat dari sistem jemput bola tersebut di beberapa kecamatan masih terdapat pemilih pemula dari generasi X yang berumur 40 ke atas belum memiliki EKTP, sehingga pihak Dukcapil gencar terus memfokuskan untuk melakukan EKTP pada generasi X tersebut. Begitu juga untuk di sekolah-sekolah. Untuk saat ini di mana pihak sekolah masih melakukan program PPDB, sehingga untuk program jemput bola ke sekolah-sekolah pihak Dukcapil belum melakukan program tersebut, sehingga sampai saat ini masih menunggu masuknya tahun ajaran baru. Pihak Dukcapil baru melakukan program jemput bola kepada siswa yang telah memasuki umur 17 tahun sampai hari pencoblosan. Untuk itu dari pihak Dukcapil sendiri berharap pihak sekolah, terutama para siswa yang sudah memasuki umur 17 tahun, agar membawa bukti fotokopi kartu keluarga untuk dilakukan proses perekaman di setiap sekolah, sehingga bagi siswa yang sudah memiliki EKTP dan perekaman hingga bisa dapat menyalurkan hak suaranya pada Pilkada 27 November 2024 mendatang. Demikian. Ya, pemerintah Kabupaten Bungo dan penyelenggara terus mempercepat perekaman KTP elektronik dengan langkah salah satunya melakukan jemput bola ke sekolah-sekolah untuk mengejar target perekaman KTP elektronik jelang Pilkada 2024. Terima kasih atas laporan Andi, selamat sore dan selamat kembali bertugas. Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona Lauli membuka rakor MPWN dan juga MPDN Provinsi Jambi di tahun 2024. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi dalam segmen advertorial. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Ya, Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia membuka rapat koordinasi Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris Provinsi Jambi tahun 2024. Rakor tersebut bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas notaris dan meningkatkan peran Majelis Pengawasan Notaris dalam menjalankan tugasnya. Ratusan notaris dari kabupaten kota di Provinsi Jambi mengikuti rapat koordinasi Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris Provinsi Jambi di tahun 2024 di salah satu hotel di kota Jambi. Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Profesor Yasona Lauli ini bertujuan untuk bisa memperkuat tugas dan fungsi notaris, serta meningkatkan peran Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugas pengawasan maupun pembinaan terhadap seluruh notaris di Provinsi Jambi. Melalui rapat ini, para notaris diminta untuk bisa menjalankan tugas dan fungsi secara profesional dan turut serta membantu mencegah terjadinya aksi pencucian uang maupun penyalahgunaan wewenang jabatan notaris.
Namun, apabila ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para notaris, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan menindak tegas kepada para notaris tersebut. Saya mengharap bahwa notaris tetap profesional melakukan tugas-tugasnya. Juga yang paling penting juga satu berkaitan dengan dunia global, notaris harus menerapkan prinsip mengenali jasa notaris. Ya, ini mencegah tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana penodaan. Dengan dilaksanakan kegiatan ini, diharapkan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dapat terus bersinergi dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap notaris secara profesional, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas notaris semakin meningkat dan juga kepastian ketertiban serta perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai pengguna jasa notaris dapat tercipta. Asar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, TPPKK siap membantu pemerintah dalam menyiapkan generasi yang berkualitas untuk menuju Indonesia Emas. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris pada saat menghadiri puncak peringatan Harganas ke-31 di Semarang, Jawa Tengah. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris menekankan, TPPKK siap untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan generasi yang berkualitas dan berakhlak. Hal tersebut disampaikan Hesti pada saat menghadiri puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ke-31 di tahun 2024 yang diselenggarakan di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Hesti mengatakan peringatan Harganas menjadi momentum berharga untuk meningkatkan kembali pentingnya peran keluarga dalam pembangunan bangsa. Memperkuat solidaritas dan nilai-nilai kekeluargaan melalui program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Hesti menegaskan PKK merupakan mitra strategis yang siap untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan terus mendorong tumbuhnya nilai-nilai kekeluargaan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Diharapkan mampu membangun individu yang kokoh. Mendengarkan sambutan beliau agar menyiapkan generasi berkualitas, generasi yang berakhlak mulia. Inilah tugas kita bersama dan hari ini juga ada tadi penyerahan penghargaan, di antaranya yang menerima adalah Wali Kota Jambi, Ibangga. Nah, kriterianya hari ini hanya beberapa kabupaten dari beberapa provinsi sedikit yang mendapat ini, dan itu saja kemampuan. Dengan tema utama keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas, puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ke-31 di tahun 2024 secara resmi dibuka oleh Menko PMK Muhadjir Effendi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, sebanyak 3.511 pendaftar lolos administrasi beasiswa Dubisake Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, saudara, dalam segmen informasi seputar Haji 2024. Ya, saudara, para jemaah haji asal kota Jambi dijadwalkan akan tiba di asrama haji pada 16 Juli 2024 mendatang. Kepala Kantor Kemenak Kota Jambi memastikan 789 jemaah dalam kondisi yang sehat. Setelah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, kini para jemaah haji asal kota Jambi tengah melakukan beberapa kegiatan, seperti umroh dan ziarah ke makam sembari menunggu jadwal kepulangan ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi Abdurrahman mengatakan, untuk kondisi semua jemaah asal kota Jambi dalam keadaan yang sehat. Sementara untuk kepulangan ke tanah air, para jemaah haji yang tergabung dalam kloter 22 dijadwalkan pada tanggal 16 Juli. Dan kloter 26 pada tanggal 20, serta kloter 27 pada tanggal 21 Juli 2024. Dan hingga saat ini belum ada perubahan untuk jadwal kepulangan. Abdurrahman berharap jadwal kepulangan berjalan dengan sukses dan para jemaah dalam keadaan sehat dan juga menjadi haji yang mabrur. Berdasarkan jadwal yang sudah disampaikan oleh Kanwil ke Kabupaten Kota, tentang pemulangan jamaah haji khususnya Kota Jambi
yang tergabung di kloter 22 sesuai dengan jadwal insya Allah akan pulang dari Batam menuju Kota Jambi pada tanggal 16 bulan 7 2024. Pada pelaksanaan ibadah haji di tahun 2024 kali ini, jumlah jemaah haji asal kota Jambi sebanyak 789 orang jemaah yang terbagi dalam 3 kloter, di antaranya kloter 22 berjumlah 205 jemaah, kloter 26 dengan jumlah 442 jemaah, dan kloter 27 sebanyak 142 orang jemaah. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, pada tanggal 7 Juli 2024 mendatang, jemaah haji akan melaksanakan tawaf wadah. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari wajib haji sebagai penutup rangkaian kegiatan di Mekah sebelum berangkat ke Madinah. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya saat ini, kita sudah terhubung dengan pendamping jemaah kloter 22 dari Kabupaten Sarolangun, Pak Haji Muhammad, langsung dari Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhammad. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik-baik Ibu. Semua dalam keadaan sehat, insyaAllah. Alhamdulillah. Nah, Pak Muhammad, sebentar lagi di tanggal 7 ini kan para jemaah haji akan melaksanakan tawaf wadah. Apakah ada persiapan ataupun juga skema khusus untuk melaksanakan kegiatan ini, Pak? Baik, insya Allah kita yang kloter 22 akan berangkat ke Madinah pada tanggal 7. Beberapa kegiatan sebelum kita pindah ke Madinah, kita insya Allah nanti pada 6 malam tanggal 7 kita melaksanakan tawaf wadah. Menanti tanggal 6 ini beberapa kegiatan yang kita lakukan diantaranya adalah memperbanyak umroh, sunat bersama dengan para jamaah, mengambil miqat di Tanim, ada yang mengambil miqat di Hudaybiyah. Begitu juga para jamaah yang melaksanakan kegiatan muhasabah diri, yakni city tour ke kota Taif. Sepulang kita dari Taif, kita mengambil miqat di Qarnul Manazil. Masih beberapa kegiatan lagi kita lakukan menjelang keberangkatan kita ke Madinah, diantaranya memperbanyak i'tikaf di Masjidil Haram dengan qiyamul lail, kemudian khatamul Quran. Alhamdulillah antusias para jamaah sampai detik ini begitu karena merasa kekurangan waktu di Makkah ini. Demikian Ibu. Iya, Masya Allah. Dan kalau tadi untuk kegiatan di Madinah nanti, nah kalau hari ini apa saja Pak rangkaian kegiatan jemaah yang dilakukan di sana? Hari ini kita subuh tadi baru selesai melaksanakan umroh sudat, mengambil miqat di Tanim. Ada 3 bis, terutama dari kloter 22 yang berasal dari Kabupaten Sarolangun. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan rangkaian umroh ini mulai dari mengambil miqat, kemudian tawaf, kemudian sa'i. Dan alhamdulillah sekarang posisi jamaah baru selesai melaksanakan sholat zuhur di waktu Saudi sekarang. Terima kasih. Baik Pak, selama ini kan kita tahu bahwa pemberitaan di Arab Saudi sana memang cuaca cukup ekstrim begitu untuk melakukan ibadah begitu ya. Tapi sampai dengan hari ini apakah cuaca masih cukup ekstrim atau seperti apa Pak? Per hari ini kita sholat zuhur tadi di Haram, cuaca masih 42 derajat. Untuk kondisi kita Indonesia masih cukup panas rasanya Bu. Tapi alhamdulillah jamaah sesuai dengan pemerintah, anjuran dari pemerintah kita selalu memakai masker, membawa semprot pendingin. Alhamdulillah sampai detik ini berjalan dengan lancar, bis tanpa ada kendala, konsumsi juga lancar, proses ibadah jamaah juga tidak ada kendala. Terima kasih itu Bu. Baik, kalau untuk kondisi dari para jemaah haji di sana seperti apa Pak? Apakah ada yang masih menjalani perawatan di rumah sakit atau seperti apa? Untuk kloter 20, alhamdulillah semuanya tidak ada, semuanya dalam keadaan sehat. Memang informasi umum yang disampaikan Ketua Kloter bahwa sudah hampir hari ini ada 10 orang jemaah haji Provinsi Jambi yang sudah meninggal. Kebetulan kami dari kloter 22, alhamdulillah tidak ada yang dirawat, semua dalam keadaan sehat. Hanya 1 orang kemarin meninggal yang berasal dari kota Jambi. Baik, terima kasih informasi selengkapnya dari pendamping jemaah kloter 22 Pak Haji Muhammad langsung melaporkan dari Arab Saudi Mekah. Selamat sore dan selamat menjalankan kegiatannya. Ya, saudara, kita ke informasi lainnya. Sebanyak 3.511 orang pendaftar dinyatakan lolos seleksi untuk administrasi program beasiswa Dumisake Pemprov Jambi di tahun 2024. Berkas tersebut akan diseleksi oleh tim pansel yang berisikan sejumlah ahli dari berbagai universitas yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Pasca resmi ditutup sejak 8 Juli lalu atau setelah dibuka pada 20 Mei, total ada 3.511 orang pendaftar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi program beasiswa Dumisake
yang disediakan pemerintah Provinsi Jambi untuk tahun anggaran 2024. Beasiswa tersebut untuk meringankan beban pembiayaan pendidikan bagi anak-anak daerah yang kurang mampu dan berprestasi, serta mengoptimalkan kapabilitas para dosen. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Jambi Sulaiman mengatakan, para pendaftar ini merupakan jumlah keseluruhan pendaftar yang lolos untuk 2 kategori beasiswa yang disediakan, yakni beasiswa strata 1 dan beasiswa strata 3. Setelah melewati seleksi administrasi, bahan para pendaftar yang dinyatakan lolos akan memasuki tahapan seleksi bahan. Tahapan tersebut sepenuhnya akan dilakukan oleh tim pansel yang berisikan sejumlah ahli dari berbagai universitas yang telah ditunjuk pemerintah. Bahan para pendaftar akan diputuskan apakah memenuhi kriteria atau tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan bersifat mutlak. Ini sudah sampai kepada tahap penyeleksian bahan. Untuk tahap administrasi kemarin itu baru lengkap administrasi, lulus administrasi baru 3.511. Jadi untuk tahap penyeleksian bahan tersebut lengkap atau ditolak itu akan dilaksanakan oleh tim pansel beasiswa S1, S2, S3 dalam Provinsi Jambi. Untuk tahun ini, alokasi penerima beasiswa yang disiapkan pemerintah Provinsi Jambi mencapai 380 orang. 300 orang untuk kategori strata 1, 75 orang untuk kategori strata 3 dalam negeri, serta 5 orang untuk strata 3 luar negeri. Dengan total anggaran sebesar 7,8 miliar rupiah, para penerima manfaat beasiswa S1 nantinya akan mendapatkan bantuan sebesar 15 juta rupiah, sementara untuk beasiswa S3 dalam negeri maupun luar negeri mendapatkan bantuan sebesar 40 juta rupiah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, saudara, terdakwa pengerusakan kantor Gubernur Jambi dituntut jaksa penuntut umum dengan hukuman 2 tahun kurungan penjara. Terdakwa dinilai terbukti bersalah akibat merusak sejumlah fasilitas milik negara. Sidang lanjutan kasus pengerusakan kantor Gubernur Provinsi Jambi kembali dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi. Sidang lanjutan kali ini beragendakan mendengarkan pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum untuk terdakwa Sasi Kusworo. Dari pembacaan tuntutan tersebut, terdakwa dituntut jaksa penuntut umum dengan hukuman 2 tahun kurungan penjara. Terdakwa dinilai jaksa penuntut umum terbukti bersalah dengan turut serta merusak sejumlah fasilitas milik negara saat aksi unjuk rasa aktivitas batubara di depan kantor Gubernur Jambi beberapa bulan yang lalu. Saat dikonfirmasi, Humas Pengadilan Negeri Jambi Suwarjo mengatakan terdakwa telah dituntut jaksa penuntut umum 2 tahun kurungan penjara dikurangi masa hukuman. Dengan dituntutnya terdakwa tersebut, maka sidang akan langsung beragendakan putusan yang nantinya akan dibacakan oleh majelis hakim. Sebelumnya puluhan sopir batubara menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jambi beberapa bulan yang lalu. Mereka meminta adanya kebijakan pemerintah untuk kembali membuka tambang batubara dan kembali beraktivitas seperti biasa. Namun aksi tersebut berujung anarkis hingga mengakibatkan sejumlah fasilitas kantor Gubernur Jambi menjadi rusak dilempar batu oleh pendemonstran. Sejumlah orang telah ditetapkan sebagai tersangka dari kasus ini. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Penanganan kasus stunting saat ini terus dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga Kabupaten Tebo. Bahkan di masing-masing desa pada saat ini juga sudah dibangun rumah stunting. Dan untuk bisa mengetahui seperti apa penanganan dari kasus stunting di Kabupaten Tebo, saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Intizam langsung dari Kabupaten Tebo. Selamat sore, Intizam. Saat ini sudah berapa jumlah kasus stunting yang ada di sana per 2023 sampai 2024 ini? Intizam, kami tidak bisa mendengar suara Anda. Cek. Baik, silakan. Ya baik, baik pemirsa terjadi pada tahun 2024 ini pemerintah Kabupaten Tebo memang tengah fokus untuk menangani permasalahan stunting.
Karena data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo saat ini telah terjadi 103 kasus stunting yang ada di Kabupaten Tebo. Ini kasus 3 tersebut tersebar di 12 kecamatan dan terbagi 3 tingkat desa di Kabupaten Tebo. Jika dibandingkan pada tahun 2023 kemarin, jumlah kasus stunting yang dari pada tahun 2024 ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Di mana pada tahun 2023 kemarin jumlah kasus stunting itu mencapai 122 kasus. Artinya pada tahun 2024 ini kasus stunting dibandingkan di angka 19 kasus di Tebo. Ya. Baik, kemudian seperti apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tebo sendiri untuk bisa menangani kasus stunting di sana, Intizam? Ya, untuk penanganan sendiri, upaya dari pemerintah dari 12 kecamatan yang mengalami, yang terjadi, yang timbul kasus stunting dan terbagi 39 desa. Saat ini pemerintah Kabupaten Tebo juga sudah bekerja sama dengan pemerintah desa telah membangun rumah stunting di 39 desa. Nantinya rumah stunting tersebut digunakan untuk melayani warga yang terdampak stunting, dan juga selain itu rumah stunting juga digunakan untuk warga seperti ibu hamil dan juga pelayanan gizi buruk maupun beberapa pelayanan yang dilakukan oleh puskesmas dan juga bidan maupun kader posyandu setempat. Baik, nantinya di rumah stunting tersebut anak-anak yang terkena kasus stunting akan datang setiap hari karena dalam program rumah stunting ini diberi waktu kerja selama 12 hari. Ya, 12 hari tersebut anak-anak datang setiap hari untuk diberikan pelayanan oleh petugas dari puskesmas maupun bidan desa dan juga posyandu yang ada di desa. Baik, terima kasih kontributor TV Jambi Intizam yang melaporkan langsung terkait dengan permasalahan stunting di Kabupaten Tebo yang sudah terjadi pada saat ini. Terima kasih dan selamat bertugas kembali, Intizam. Saudara, kita ke sorotan lainnya. Untuk bisa meningkatkan kemampuan dan juga persiapan Kejurnas, INKAI Provinsi Jambi menggelar ujian kenaikan sabuk. Dan sebanyak 85 orang peserta yang tersebar di Provinsi Jambi ini mengikuti ujian di GOR Kota Baru, Kota Jambi. Sebanyak 85 peserta asal Provinsi Jambi mengikuti ujian kenaikan sabuk karate atau gashuku yang digelar INKAI di GOR Kota Baru Jambi. 85 orang tersebut terdiri dari ujian Q1 ke dan 1 sebanyak 78 orang. Untuk dan 1 ke dan 2 sebanyak 5 orang, sementara untuk dan 2 ke dan 3 sebanyak 3 orang. Ujian ini bertujuan untuk bisa meningkatkan kemampuan dan juga pengetahuan serta mempersiapkan atlet pada ajang Kejurnas pada bulan Agustus mendatang. Dewan Guru INKAI Pusat Victor Simanjuntak mengatakan, meski baru beberapa kali menggelar ujian kenaikan pangkat untuk sabuk hitam, namun pihaknya mengapresiasi INKAI Jambi. Pasalnya, animo masyarakat sangat banyak dalam mengikuti ujian tersebut. Ya, kegiatan di Jambi ini selama 3 hari, dari tanggal 28 sampai tanggal 30 adalah Gasuku, latihan bersama persiapan untuk ujian. Dan terakhirnya nanti ujian ke dan 1, dan 2, dan 3. Ini semua atas kerjasama dari Provinsi Jambi, INKAI Jambi dengan INKAI Pusat yang dimotori oleh Dewan Guru. Dewan Guru dalam teknik, dalam organisasi adalah kepengurusan. Harapan kita dari Jambi ini muncul sabuk hitam yang potensial untuk bisa mengembangkan ke depan INKAI ini. Masuk di sekolah-sekolah, instansi, dan sebagainya. Sementara Ketua INKAI Jambi, Mayor Infantri Asfahrizal menjelaskan, ujian ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan pihaknya untuk menguji para peserta setelah sebelumnya melakukan pelatihan. Bisa kita harapkan untuk bisa memfilter ya kegiatan-kegiatan negatif yang ada. Kemudian mungkin dengan adanya
kegiatan ini bagi Inkai Provinsi Jambi sendiri bisa menambah ya tenaga pelatih nantinya ya untuk mengembangkan karate perguruan Inkai ini di Provinsi Jambi lebih baik lagi. Setelah mengikuti ujian, para peserta diharapkan dapat membimbing para junior serta dapat mengajarkan khususnya anak muda yang berkegiatan positif di lingkungannya. Yogi Ramadhani, Iwan, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Azan Akbar. Dan saya Fida Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.